والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada fasal tentang sifat-sifat ahli sunnati wal jamaah dan kenapa mereka dinamakan demikian. Dinamakan ahli sunnah kenapa? Hudzaifah? Karena mereka berpegang teguh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dinamakan al-jamaah kenapa? Indak Ridwan, karena mereka bersatu di atas al-haq. Nah, karena persatuan kalau tidak di atas al-haq, tidak dikatakan al-jamaah. Tatkala mereka berada di atas al-haq dan bersatu di atasnya, maka mereka itulah al-jamaah, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Baik. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa min sifati ahli sunnati annahum yu'azzimuna kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yujillunaha wa yujillunahuma. Dan di antara sifat-sifat ahli sunnah bahwasanya mereka itu mengagungkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yujillunahuma wa yuqaddimunahuma fil istidlal bihima wal iqtida'i bihima. Dan mereka mengagungkan keduanya serta mengedepankan keduanya dalam berdalil dan dalam mengikutinya. Ketika berdalil, mereka mengedepankan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atas akal dan atas logika-logika yang dimunculkan. Demikian pula dalam al-iqtida, dalam pengikutan, dalam peneladanan, mereka mengedepankan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala aqwalin nasi wa a'malihim, atas perkataan-perkataan manusia dan perbuatan-perbuatan mereka. Li'annahum ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah, dikarenakan mereka yakin bahwasanya sebenar-benar kalam adalah kalamullah azza wa jalla. Qala Allah ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih jujur, lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala perkataannya, dan tidak ada yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapannya. Wa ya'lamuna anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga meyakini bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadyu bi fathil ha wa sukunid dal. Nah, al-hadyu bermakna as-samtu wat tariqatu was sirah. Nah,
bermakna asam, yaitu sifat, atau tariqah, jalan. Nah, wasirah yaitu jalan hidup. Wa quri'a bidhammil ha'i wa fathid dal, dan dibaca juga dengan mendhammah ha dan menfathah dal, al-huda. Sehingga jangan bingung, terkadang kok dibaca anna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada yang membaca anna khairal huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya boleh dan maknanya sama. Baik, dari isi kandungan al-haq padanya. Walaupun secara bahasa al-hadyu bermakna tariqah wasirah, sedangkan al-huda ay ad-dalalah wal irsyad, berarti sebaik-baik petunjuk. Kalau huda, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca wa khairal huda. Ketika kita baca khairal hadyu, ada khairal hadyi hadyu Muhammad, maka berarti apa? Sebaik-baik jalan, sebaik-baik metode adalah metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-hadyu bermakna tariqah. Nah, ini perbedaan makna ikhwani fillah diingat-ingat, walaupun semuanya mengarah kepada al-haq, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau adalah perkara yang hendaknya kita kedepankan atas yang lainnya. Qala wa yu'thiruna kalamallahi ala ghairihi min kalami asnafin nas, dan mereka mengedepankan kalamullah atas selain Allah Subhanahu wa taala dari perkataan-perkataan berbagai jenis manusia. Ayyuqaddimuna, maksudnya mengedepankan. Yu'thirun ayyuqaddimun. Wa ya'khuduna bihi, dan mengambil perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa yatrukuna ma'aradahu min kalamil khalqi ayyan kanu, dan mereka meninggalkan apa saja yang bertentangan dengan kalamullah azza wa jal dari perkataan-perkataan para makhluk. Ayang kanu. Nah, siapapun mereka itu, kalau bertentangan dengan kalamullah maka harus kita tolak dan kita tinggalkan. Ru'asa'a au ulama'a au ubada, baik itu mereka para pemimpin, para penguasa-penguasa, ataukah para ulama, ataukah para ahli ibadah. Kalam mereka semua kalau bertentangan dengan kalamullah maka tidak boleh diterima. Wa yuqaddimuna hadya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengedepankan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai sunnatah, mengedepankan sunnah Rasul, wasiratah, dan jalan yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'limah, dan pengajaran beliau, wa irsyadah, dan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala hati kulli ahadin minal khalq, dari pengajaran dan bimbingan siapapun itu dari kalangan para makhluk, bimbingan semua orang dari kalangan makhluk, maka bimbingan Nabi yang kita kedepankan. Mahma azumat makanatuh, betapapun besarnya kedudukan dia. Idza kana hadyuhu yu'aridu hadya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila petunjuk dan pengajarannya itu menyelisihi atau bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka wajib kita tinggalkan. Wa dzalika amalan biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Al-ayah. Dan yang demikian itu sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 56, 59. Dan ini ayat pokok, ikhwan. Nah, seorang talib, seorang sunni salafi hendaknya hafal ayat ini dan pahami maknanya dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dalam kelanjutan ayat. Wa qawluhu wa lihadza summu ahlal kitabi wa sunnah. Oleh karena itulah mereka dinamakan ahlul kitabi wa sunnah, ay li ajli tamassukihim bi kitabillah, dikarenakan berpegang teguhnya mereka dengan kitabullah. Wa itharihim li kalamihi ala kalami kulli ahad, dan pengedepanan mereka terhadap kalam Allah atas kalam setiap orang. Wa tamassukihim bi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguhnya mereka dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimihi ala hadi kulli ahad, dan pengedepanan ahli sunnah terhadap petunjuk setiap orang, yang mengedepankan petunjuk Nabi atas petunjuk siapapun. Summu ahlul kitab wa sunnah, oleh karena itulah mereka dinamakan dengan ahlul kitab wa sunnah. Li'ajli dzalika luqibu bihadzal laqab asy-syarif alladhi yufidu ikhtisasahum bihima duna ghairihim. Dikarenakan hal itulah mereka dijuluki dengan julukan yang mulia ini, yang memberikan faedah pengkhususan mereka dengan keduanya, yang tidak ada pada selain ahli sunnah. Yaitu apa? Mereka itu orang-orang yang betul-betul mengikuti Alkitab was sunnah. Mimman hada 'anil kitabi was sunnati min firaqi ahli dhalal. Ya, dikhususkan dari kelompok-kelompok lainnya yang menyimpang dari Alkitab was sunnah, dari apa? Firqah-firqah yang sesat. Kal Mu'tazilah wal Khawarij wal Rawafid, seperti orang-orang Mu'tazilah. Dan pengikut siapa orang Mu'tazilah itu? Indak Adin Wasil bin Atha. Kenapa dinamakan Mu'tazilah? Karena memisahkan diri dari majlis Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nah, dan ahlul bidah ikhwani fillah memang tidak terjatuh dalam kebid'ahan kecuali karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Nah, ma taraka ahadun syai'an min as-sunnah illa likibrin fi nafsi. Tidaklah seorang meninggalkan satu perkara pun dari sunnah kecuali karena kesombongan pada dirinya. Lihat Mu'tazilah ini, seandainya Wasil bin Atha mau tawadhu mengambil ilmu dari Hasan Al-Basri, maka akan mendapatkan manfaat. Tapi tatkala menyombongkan diri, tidak mau menerima kebenaran, lebih mengedepankan akal, akhirnya tersesat jalan. Wal Khawarij, dan orang-orang Khawarij dinamakan Khawarij karena di antara keyakinan utama adalah al-khuruj 'alal hukam wal khuruj 'alal ulama, itu keluar dari ketaatan terhadap para penguasa dan para ulama. Ini juga karena apa? Karena kesombongan, karena ujub yang ada pada mereka. Yang benih-benihnya telah ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam,
yaitu pada siapa? Dzul Khuwaisirah. Warawafid, dan orang-orang Rafidhah yang mereka juga apa? Menyombongkan diri, ujub, tidak mau menerima penjelasan dari siapa? Indah Rifki Zaid bin Ali bin Husain, yang menegaskan bahwasanya Abu Bakar wa Umar adalah sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man wafaqahum fi aqwalihim aw fi batiha, dan siapa saja mencocoki mereka dalam perkataan-perkataan mereka atau sebagiannya. Karena tiga kelompok ini akhwanifillah termasuk apa? Kelompok pokok dari firqah-firqah yang ada. Wa qauluhu summu ahlal jamaah. Ya, kita telah tahu kenapa mereka dinamakan dengan apa? Ahlul kitab was sunnah. Sekarang wasummu ahlal jamaah, ay kama summu ahlal kitab was sunnah summu ahlal jamaah. Sebagaimana mereka dinamakan dengan ahlul kitab was sunnah, mereka juga dinamakan dengan ahlul jamaah. Qala wal jama'atu diddul furqah, dan jamaah itu adalah apa? Lawan dari al-furqah. Lawan dari perpecahan. Li'anna tamassuka bil kitab wa sunnah yufidul ijtima'a wal i'tilaf. Dikarenakan berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah memberikan faedah ijtima' wal i'tilaf. Yaitu apa? Memberikan buah persatuan dan kesatuan. Di mana mereka tidak tercerai-berai, tidak terpecah belah. Kenapa? Karena sama berjalan di atas Alkitab was sunnah. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah secara keseluruhan dan jangan kalian bercerai-berai. Telah datang dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya hablullah Al-Qur'an. Tali agama Allah adalah Al-Qur'an. Sehingga berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an dan jangan kalian bercerai-berai. Yang dipahami dari situ, siapa saja yang berpegang teguh dengannya tidak akan tercerai-berai, tapi mereka akan kokoh di atas kesatuan. Fal jamaah huna humul mujtami'una 'alal haq. Maka al jamaah di sini yang dimaksud adalah apa? Orang-orang yang mereka bersatu di atas kebenaran. Bukan yang bersatu di atas kebatilan, bukan yang menjadi inti adalah banyaknya orang. Baik. Ini ahlul jamaah. Walaupun mungkin akhwan di setiap negeri dia bersendirian, di suatu daerah dia sendirian, tetap dinamakan sebagai ahlul jamaah. Lalu bagaimana dikatakan jamaah padahal dia malah membuat penyelisihan terhadap keumuman manusia di tempatnya. Menyelisihi orang-orang yang ada di daerahnya. Bahkan sebagian orang menuduh bahwasanya dialah orang yang membuat perpecahan. Seharusnya bid'ah berjalan lancar, tapi dia memperingatkan membuat perpecahan di kalangan manusia. Kalimat bagus ya ikhwanifillah untuk menjawab hal-hal yang seperti ini dari apa? Imam Abu Syamah rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bid'ah wal Hawadith. Boleh berikan penggambaran yang sangat bagus tentang apa? Makna kewajiban kita mengikuti al-jamaah. Yaitu bahwasanya kita itu mengikuti jamaah yang pertama, yaitu jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Beliau tekankan haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Kapan saja datang perintah untuk menetapi al-jamaah, maka yang dimaksud adalah menetapi kebenaran dan mengikutinya. Kenapa? Fa inal murad bil jama'ah al-jama'atul ula.
an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Dan dimaksud dengan jamaah adalah jamaah yang pertama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga orang yang datang belakangan ketika mengikuti mereka yang dinamakan jamaah, yaitu digabungkan dengan jamaah yang pertama, walaupun dia di tempatnya sendirian. Dan orang-orang yang menyelisihi Nabi dan para sahabat, dia adalah ahlul furqah, walaupun mereka itu mayoritas di suatu tempat, tetap dinamakan ahlul furqah, orang yang melakukan perpecahan. Kenapa? Karena menyelisihi jamaah yang pertama, yaitu jamaahnya Nabi dan para sahabat. Ini penalaran yang bagus untuk diingat. Jadi al-jamaah bukan kemudian jamaah di tempat masing-masing, tidak, tapi mengikuti jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik. Kemudian poin yang kelima, fa min sifati ahli sunnati al-ijtima'u 'ala al-akhdhi bil kitabi wa sunnah wal ittifaqu 'ala al-haqq wat ta'awunu 'ala al-birri wat taqwa wa qad athmara hadha wujudal ijma'. Kemudian di antara sifat ahli sunnati wal jamaah adalah apa? Mereka bersatu di atas pengambilan dari Alkitab wa sunnah dan bersepakat di atas al-haq, serta tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan hal ini telah membuahkan adanya ijma' di kalangan mereka. Yang ijma' kemudian menjadi apa? Pokok yang ketiga dalam syariat ini. Wal ijma'u huwal aslu tsalits alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad din. Dan ijma' adalah pokok yang ketiga yang dijadikan sandaran dalam ilmu dan agama. Faqad 'arrafa al-usuliyyun al-ijma' bi annahu ittifaqu ulama'il 'asri 'ala amrin dini. Dan ulama-ulama usul telah memberikan pengertian tentang ijma', yaitu kesepakatan para ulama suatu zaman atas suatu perkara agama. Wa huwa hujjatun qati'atun yajibul 'amalu bih. Dan ijma' adalah hujjah qati'ah, yaitu hujjah yang pasti yang wajib untuk beramal dengannya. Tapi ijma' yang mundabit, ijma' yang betul-betul apa? Betul-betul sah. Karena banyak penukilan ijma' tapi ketika diruntut ternyata ada khilaf padanya. Seperti contoh misalnya penukilan yang masyhur tentang ijma' diwajibkannya berwudu ketika mau memegang mushaf. Ini dinukilkan ijma', ikhwan. Wajib berwudu ketika apa? Mau memegang mushaf. Nah, tapi ternyata ada khilaf. Bahkan datang nas yang menunjukkan bahwasanya tidaklah wajib seseorang ketika hendak memegang mushaf berwudu terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Innama umirtu birwudu idza qumtu ila shalah." Hanyalah aku diperintahkan untuk berwudu ketika mau mendirikan salat. Berarti kalau tidak mau salat tidak sampai derajat wajib. Ini contoh. Jadi ijma' yang menjadi hujjah qati'ah, ijma' yang bagaimana, Umam? Ijma' yang sah, ijma' yang benar. Naam, atau dengan istilah ijma' mundabit. Ini yang menjadi hujjah. Wa qawluhu wa huwa al-aslu tsalits ay ba'dal aslainil awwalain. Yang merupakan pokok yang ketiga, yaitu setelah dua pokok yang pertama, yaitu wahumal kitab wa sunnah, yaitu alkitab dan as-sunnah. Qala min sifati ahli sunnati annahum yazinuna bihadhihi al-usul ats-tsalatsah alkitab wa sunnati wal ijma' jami'a ma 'alaihi an-nasu min aqwalin wa a'malin batinatin aw dhahiratin mimma lahu ta'alluqun bid-din. Sifat ahli sunnah yang keenam, bahwasanya mereka itu orang-orang yang menimbang dengan tiga pokok ini, yaitu Alkitab dan Sunnah serta ijma', keseluruhan perkara yang manusia berada di atasnya, baik berupa perkataan ataupun amalan, yang batin atau yang zahir,
dari hal-hal yang berhubungan dengan agama. Fahum yaj'aluna hadhil usul ats-tsalatsata mizanan li bayanil haqqi minal batil. Maka mereka menjadikan 3 landasan pokok ini sebagai mizan, sebagai timbangan untuk menjelaskan yang hak dari yang batil. Wal huda minadh dhalal, untuk menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Fima yasduru minan nas, pada hal-hal yang muncul dari manusia. Yang muncul dari manusia berupa apa? Min tasarrufatin qauliyatin aw fi'liyatin, i'tiqadiyatin aw amaliyah. Yang berupa perbuatan-perbuatan, baik itu perkataan atau amalan, baik itu akidah maupun amaliyah. Mimma lahu ta'alluqun bid-din, dari hal-hal yang berhubungan dengan agama, min a'malin nas. Naam, dari amalan-amalan manusia, kas-salati was-siyami wal haji waz zakati wal muamalati wa ghairiha. Semisal salat, puasa, haji, zakat dan muamalah serta yang lainnya. Amma ma laysa lahu ta'alluqun bid-din min al-umuril 'adiyah wal umurid dunyawiyah fal aslu fihi al-ibahah. Adapun hal yang tidak ada hubungannya dengan agama, dari perkara-perkara adat, al-umurul 'adiyah, yaitu perkara-perkara adat kebiasaan manusia, dan umur-umur perkara-perkara duniawiyah, perkara duniawiyah, maka hukum asalnya adalah boleh. Ini dalam diingat-ingat. Tsumma bayyana Syekh rahimahullah haqiqatal ijma' alladhi yuj'alu aslan fil istidlal. Kemudian Syekh menjelaskan ijma' yang dijadikan sebagai pokok dalam pendalilan. Faqala wal ijma'ul ladzi yandabit, dan ijma' yang mundabit yaitu alladzi yujzamu bihusulihi wa wuqu'ihi, yaitu ijma' yang dipastikan terjadinya. Naam, yaitu ijma' yang dipastikan terjadinya dan adanya, yaitu ijma' yang bagaimana huwa ma kana alaihi salafus salih, yaitu apa-apa yang salafus salih berada di atasnya. Naam, yang salafus salih berada di atasnya. Lamma kanu qalilina mujtami'ina fil Hijaz, tatkala mereka itu sedikit dan berkumpul di negeri Hijaz, yumkinu dhabtuhum wa ma'rifatu ra'yihim fil qadiyah, sehingga mungkin untuk apa? Dipastikan apa? Karena berkumpul di Hijaz para salaf, sehingga diketahui pendapat mereka dalam suatu perkara. Kalau semuanya sepakat berarti itu ijma'. Wa ba'dahum kathural ikhtilaf, dan setelah itu terjadi banyak khilaf. Wa antasyaratil ummah, dan umat tersebar, ay ba'da salafis salih, serta setelah salafus salih, yaitu setelah 3 generasi, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Saral ijma'u la yandhabitu li amrain, sehingga ijma' itu la yandhabit, yaitu sulit untuk dipastikan terwujudnya. Karena 2 perkara. Awalan kathratul ikhtilaf, karena banyaknya ikhtilaf. Bihaitsu la yumkinul ihatatu bi aqwalihim, dikarenakan atau di mana tidak memungkinkan untuk melingkupi semua perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat mereka. Dalam artian semua pendapat dikumpulkan, tidak mungkin, sulit. Nah, untuk apa? Mencakup semua pendapat-pendapat yang ada dalam suatu masalah, karena banyaknya ikhtilaf. Thaniyan intisyarul ummah fi aqtaril ardi ba'dal futuh, yaitu tersebarnya umat di penjuru bumi ini setelah pembukaan negeri, dalam artian setelah kaum muslimin membuka negeri-negeri kafir dikuasai oleh kaum muslimin, semakin tersebar umat. Bihaitsu la yumkinu 'adatan bulughul haditsati li kulli wahidin minhum, di mana tidak mungkin untuk apa? Untuk mencapai setiap kejadian secara adat pada setiap orang di antara mereka. Jadi setiap ulama yang ada di penjuru negeri mesti sampai padanya apa? Permasalahan yang sedang diperselisihkan. Itu kejadian yang ingin dicari ijma'nya. Ini sulit. Wa wuqufuhu 'alaiha,
Dan apa? Secara kebiasaan tidak mungkin untuk bisa semuanya, ikhwan, bisa mendapatinya dan mengerti tentangnya. Tsumma la yumkinul jazmu bi annahum adbaqu ala qaulin wahidin fiha. Kemudian tidak mungkin untuk memastikan bahwasanya mereka sepakat di atas satu pendapat pada masalah itu. Ini dua alasan kenapa ijma' setelah kurun salafus saleh sulit. Kathratul ikhtilaf dan intisyarul ummah. Tanbih, inna maktasara syekh rahimahullah ala dzikril usul tsalatsah wa lam yadhkuril asl ar-rabi' wa huwa al-qiyas li'anna al-qiyasa mukhtalafun fihi kama ikhtalafu fi usulin ukhra marji'uha kutubul usul. Tanbih, di sini Syekhul Islam mencukupkan dengan menyebutkan 3 pokok landasan saja, yaitu kitab, sunnah, dan apa? Yang ketiga apa? Ijma'. Tidak menyebutkan pokok yang keempat, yaitu qiyas. Kenapa? Karena qiyas itu diperselisihkan. Sebagaimana para ulama usul berselisih pada hal-hal yang lain, dan tempat untuk merujuknya adalah kitab-kitab usul. Juga alasan yang lain, afanifillah wallahu ta'ala alam, dikarenakan dalam pembahasan tidaklah dipakai qiyas. Sekarang beliau sedang menjelaskan tentang perkara akidah. Dalam perkara akidah tidak ada qiyas padanya, kawan. Baik. Dalam menetapkan suatu perkara, dalam perkara-perkara akidah tidak dibangun di atas qiyas. Adapun yang disebut oleh para ulama dengan qiyas aulawi pada permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diperselisihkan tentang penggunaannya, yang kedua yang menyatakan diperbolehkannya penggunaan qiyas aulawi, dan ini yang rajih, itu pun penggunaannya hanya sekedar apa? Litaktsiril adillah, untuk memperbanyak dalil saja, bukan untuk menetapkan suatu sifat, bukan untuk menetapkan suatu sifat atau suatu nama, tapi untuk memperbanyak dalil dan untuk menghujat ahlul batil dengan apa? Dengan perkara yang mereka jadikan sebagai landasan dalam banyak hal, yaitu qiyas tadi. Baik, ini pembahasan tentang sifat-sifat ahli sunnah. Diingat-ingat ada 6 sifat pokok yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.